sudah mulai belajar berfilsafat. Oleh karena itu ketika berjumpa dengan tasawuf modern itu, saya baca saya nggak mau lepas itu sebelum tamatnya. Nikmat ya. Nikmat ada, karena ada sesuatu yang dipancing oleh Buya Hamka, kita terpaksa terus membaca. Apa itu, Bang? Nah, itulah tentang definisi bahagia. Apa sebetulnya bahagia? Beliau mengupas dari pasal pertama sampai hampir setengah buku itu menerangkan bahagia menurut filosof ini, bahagia menurut Socrates, bahagia menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita sama-sama menyampaikan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping saya adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdurrahim, Master of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Pagi, Apa kabar? Baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini pagi-pagi sudah sampai di studio. Terima kasih atas Ya. undangannya. Dan saya ingin berbincang-bincang dengan Abang tentang apa yang sedang kita lakukan ini. Kita semua bekerja keras, gitu. Dan kelihatannya terutama di masa pembangunan ini sering kita dengar orang dituntut bekerja keras. Dan khususnya di kota-kota besar sudah banyak orang yang bekerja dari jam 8 atau jam 9 pagi pulang jam 9 malam gitu. Dan kemudian pulang mengatakan saya kerja saya keras sekali. Tetapi lalu saya baca di dalam suatu laporan majalah bahwa kesehatan beberapa orang-orang yang kerja keras ini menurun begitu. Dan bukan hanya saja kesehatan, mereka mengatakan bahwa mereka kurang bahagia. Gitu. Kalau menurut pengamatan Abang itu kira-kira apa yang salah ya? Bukankah orang kerja keras itu nanti hasilnya uangnya banyak? Ini yang Ini kok ketawa gitu. saya teringat istilah ini dulu sering dikupas dalam majalah-majalah, terutama majalah-majalah manajemen yang saya baca. Ya. Yeah. Istilahnya itu workaholic. Workaholic. Iya, apa istilah Indonesia? Mabuk kerja. Mabuk kerja. Jadi alkoholik, workaholic. Ya. Workaholic. Mabuk kerja. Yeah. Kan semuanya yang bersifat mabuk itu kan tak baik kan? Enggak. Ya, jelas. Ya, tidak sadar itu. Iya. Jadi itu saya pikir penyakitnya. Perlu dicarikan obatnya. Ini kan orang bekerja mati-matian ini barangkali apa sih yang dicarinya? Ya, Pernahkah dia bertanya kepada dirinya sendiri? Ngapain saya bekerja begini? Ya biasanya kalau orang kerja keras itu mencari uang. Katanya dia untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata uang didapat, kebahagiaan tidak kunjung, tidak tiba itu. Ya, apa yang salah di situ? Ya inilah, saya ingat betul dahulu itu, sebelum perang itu, almarhum Buya Hamka menulis tulisan bersambung itu dalam majalah yang beliau pimpin, Pedoman Masyarakat di Medan. Ya, ingat saya. Ya. Sudah lahir waktu itu? Enggak, tapi Pedoman Masyarakat saya pernah baca. Oh iya. Ya. Saya dulu bacanya waktu saya masih SMP itu. Yang sudah dibukukan. Demikian hebatnya sambutan masyarakat, mereka menuntut supaya dibukukan. Beliau bukukan itu. Mencari bahagia juga, tapi beliau bukukan dalam sebuah buku yang kemudian beliau berikan nama Tasawuf Modern. Oh, sebetulnya itu asal katanya itu mencari bahagia itu. Mencari tulisan bersambung dalam majalah Pedoman Masyarakat. Iya. Dulu waktu saya di SMP itu di zaman revolusi, jadi tekanan zaman revolusi itu membuat kita lebih banyak berpikir ya, walaupun masih muda sudah mulai belajar berfilsafat. Oleh karena itu ketika berjumpa dengan tasawuf modern itu, saya baca saya nggak mau lepas itu sebelum tamatnya. Nikmat ya. Nikmat ada, karena ada sesuatu yang dipancing oleh Buya Hamka, kita terpaksa terus membaca. Apa itu, Bang? Nah, itulah tentang definisi bahagia. Apa sebetulnya bahagia?
Beliau mengupas dari pasal pertama sampai hampir setengah buku itu menerangkan bahagia menurut filosof ini, bahagia menurut Socrates, bahagia menurut Tolstoy, sampai kepada akhirnya bahagia menurut Rasulullah SAW, menurut ajaran Islam. Di situ baru saya termasuk betul rasanya. Waktu sukar melupakannya. Ya. Waktu berumur berapa ya? SMP kelas 3 itu umur 15 tahun lah gitu ya. Masih ada kan? Fresh. Sampai sekarang masih ingat Ya, saya tuh. bagaimana itu bahagia menurut Islam? Bahagia menurut Islam ialah kalau kita mengerjakan sesuatu dengan landasan keikhlasan. Pekerjaan yang ikhlas yang mampu melahirkan kebahagiaan. Nah, sedangkan ikhlas ini lawannya syirik. Ikhlas itu artinya murni atau pure bahasa Inggrisnya, murni. Iya. Kalau segelas air dikatakan air yang murni, air yang khalis atau air yang ikhlas, kalau bisa kita buktikan bahwa seluruh molekul yang ada dalam gelas itu adalah H2O. Kalau ada satu molekul saja yang bukan molekul H2O, maka air itu bukan lagi air yang ikhlas, air yang syirik. Air yang sudah bercampur. Syirik itu asal katanya syaraka, yang artinya mencampur. Ya. Musyrik adalah orang yang mencampurkan. Jadi ikhlas itu ikhlas murni dalam arti kata apa? Ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Buya Hamka mengambil kesimpulan ikhlas hanya mungkin keluar daripada sikap tauhid. Ini lagi, kalau tauhid itu lawannya syirik, ikhlas juga lawannya syirik. Tauhid itu sikap mengesahkan Allah. Kita berbahagia sebagai bangsa Indonesia mempunyai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sikap kita, kita berarti tidak mau didominasi oleh siapa dan apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketuhanan Maha Esa. Tapi pernah orang itu memang dia mengaku berketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi dalam perilaku sehari-harinya atau ada saat-saat tertentu dia melihat dalam kenyataan bahwa keuangan itu maha kuasa. Ya, inilah tandanya dia belum beriman itu. Cuma ngomong aja baru itu. Belum duduk di tauhidnya itu. Ya, harus dari hati itu, perasaan itu. Iya. Nah, ini hanya bisa diperoleh dari pengalaman hidup sebetulnya. Apa keuntungannya mempertuhankan uang itu? Keuntungannya uang. Memang banyak yang bisa dibeli dengan uang kan. Ya. Tapi terbatas juga tuh. Ya, ada saya mempunyai sajak diberi orang, tapi siapa yang mengerang sajak itu juga nggak tahu. Tapi diberikan kepada saya oleh seseorang sebagai hadiah ulang tahun dahulu. Yang namanya judul sajak itu What Money Can Buy. Iya. Apa yang bisa dibeli dengan uang. Ya. Antara lain yang saya masih ingat sekarang, bed but not sleep. Tempat tidurnya, bukan nyenyak tidurnya. Iya, ya. All kinds of food but not appetite. Jadi segala macam makanan tetapi bukan selera. Betul. Nikmatnya. Betul. All kinds of ornament, all kinds of ornament but not culture. Semua perhiasan. Iya, tapi bukan culture, bukan kebudayaan. Wah, itu perlu ini harus Money can buy books, but not knowledge. Buku bisa dibeli tetapi bukan pengetahuannya. Iya, banyak lagi. Jadi money terbatas sekali. Apalagi memberi kebahagiaan. You can buy a house but not home. Rumah bisa kita beli tetapi suasana rumah tangganya tidak bisa dibeli dengan uang itu. Iya. Saya bayangkan tidur di atas tempat tidur emas, tetapi tidak pernah bisa nyenyak tidur. Iya, betul. Sementara jadi kebahagiaan itu tidak terletak di duit. Bahkan tidak terletak di kekuasaan. Betapa banyak orang yang kuasa tidak senang tidur.
Kita ketahui Hitler kenapa lagi dia bunuh diri. Iya. Ya kan? Hitler kan bunuh diri, kekuasaannya. Tapi percakapan kita ini jangan sampai nanti menghilangkan orang mempunyai semangat cari uang kan. Uang itu kan memang perlu, Bang. Itulah maka Buya Hamka dalam bukunya itu Tasawuf Modern mengatakan kebahagiaan itu tidak terletak di sesuatu yang lain kecuali di dalam beramal yang saleh, yang ikhlas. Jadi amal yang ikhlas itu ialah amal yang bersih daripada motivasi apapun kecuali motivasi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegas sekali di Quran itu surat Kahfi ayat terakhir tuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Katakan oleh Muhammad, aku ini adalah manusia biasa, sama dengan kalian. Bedanya cuma aku diwahyukan kepadaku bahwa yang pantas kalian ilahkan hanyalah ilah yang satu. Jangan ada ilah yang lain. Dan hendaklah kalian beramal, amal yang saleh. Jangan syirikkan amalmu itu dengan sesuatu yang lain. Syirik itu lawannya ikhlas. Jadi jangan syirikkan amal itu kepada sesuatu yang lain. Artinya kita beramal hendaklah ikhlas karena mengharapkan ridha Allah. Kerjalah mati-matian, tidak terasa capek. Dan saya sudah buktikan tuh. Kalau soal pulang malam dari pagi sampai malam tuh saya juga selalu begitu. Ya. Sering sekali saya pulang paling cepat ba'da maghrib. Kadang-kadang sembahyang maghrib itu di kantor saja. Tapi tidak merasa kesal, tidak merasa bahkan berbahagia. Puas begitu. Bahwa fisik capek karena sudah menjelang umur tua, saya kan sudah kepala 6 ini. Fisik capek, tapi fisik capek ini membuat saya cepat tidur. Tidak ada kekesalan. Sebaik selesai sembahyang Isya, taruh kepala di bantal, belum sempat berapa menit hilang. Hanya masalahnya untuk membuat orang memiliki atau mempunyai kemampuan bekerja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kan tentunya harus ada bukan hanya latihan-latihan dan kebiasaan-kebiasaan, tetapi pola berpikir. Apa sih yang dimaksud dengan mencari ridha Allah itu?